Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mama, hai teman-teman semua, ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya. Oke teman-teman, aku mau sharing kegiatan hari ini. Jadi ini tuh masih sekitaran jam 5 lewat gitu, tapi suasananya udah terang banget ya. Nah mumpung hari ini aku masih libur nih mam, karena emang emaknya juga belum mulai jualan lagi. Nah aku mau ngelanjutin kegiatan aku yang kemarin tertunda nih. Nah pagi ini aku mau langsung keluarin motor aku yang emang aku taruh di rumah emak ya, karena kalau ditaruh di kontrakan aku tuh gak muat mam. Oke, setelah ini aku juga mau langsung capcus ke pasar ya mam. Sengaja banget nih aku ke pasar pagi-pagi, karena kalau siang banyak banget yang gak ada. Jadi pagi-pagi banget nih aku ke pasarnya. Tuh mam, ini suasana pasar kayaknya udah siang gitu, padahal ini baru sekitaran jam 5 lewat 10-an gitu deh mam. Tapi suasananya yang udah terang banget ya. Kayak gini mam, suasana pasar Lemah Abang. Kalau orang Cikarang, orang sekitaran Cikarang deh pasti tahu ya pasar Lemah Abang letaknya di mana. Dan kayak gini dalamannya ya mam. Dulu sih untuk pasar Lemah Abang rame banget, nggak kayak gini banget. Dulu tuh sampai ke dalam-dalam tuh semuanya penuh pedagangnya. Tapi sekarang ini pedagangnya cuma ada di luaran doang gitu. Nah ini aku langsung ke tukang ayam. Jadi hari ini aku mau masak teriyaki. Aku belinya di ayam itu bagian dadanya aja. Biasanya kalau siang tuh udah nggak ada bagian dadanya, tuh banyak yang habis gitu. Nah habis beli daging ayam, aku mampir ke tukang sayur. Ini aku mau cari selada kayak gini. Ini aku mau banyakan ya, karena nanti di atas nasi jadi tatakannya si daun selada ini mam. Nah aku udah selesai sih belanjanya, gak banyak-banyak karena emang kebutuhan buat hari ini kemarin setengahnya udah ada yang aku beli gitu, jadi yang gak lama-lama banget sih. Ini aku mau lanjut bikinin sarapannya kakak Alesa. Jadi untuk sekarang nih kakak Alesa diwajibin banget yang namanya bawa bekal gitu. Mungkin aku baru sekarang-sekarangnya bikin bekal kayak gini karena emang diwajibin dari SD-nya kakak Alesa itu baru sekarang gitu mam. Nah ini aku tadi beli nasi teriyaki gitu kesukaannya kakak Alesa ya, karena emang pagi ini aku belum sempat masak. Jadi tadi aku beli aja sarapannya, terus aku taruh kue pukis 2 biji aja sama lalapan kakak Alesa itu suka timun, terus sama air putih aja. Biasanya sih aku bawain kayak susu coklat gitu. Nah ini aku udah siap nyiapin sarapannya. Ini kakak Alesa mau pakai seragam. Ini tuh hari Senin ya mam, tapi aku posting videonya di hari ini karena emang stokan videonya kemarin lagi lumayan banyak ya. Jadinya tuh hari ini aku baru posting nih video aku di hari Senin. Nah ini kakak Alesa lagi si pagi ya, harus pagi-pagi banget berangkatnya karena harus ada upacaranya juga. Dan biasanya sebelum jam 7 itu anak-anak harus udah pada datang semua. Jadi nanti di jam 7-nya pintu gerbangnya ditutup. Nah kakak Alesa itu harus berangkat di jam 7 kurangan gitu mam. Nah senangnya aku kalau lagi libur dagang kayak gini nih mam, semuanya tuh bisa keurus. Kayak beres-beres rumah itu dari pagi, terus ngurusin anak mau berangkat sekolah juga. Tapi kalau misalnya aku lagi jualan, aku kan berangkat dari jam 3 gitu ya. Nanti selesai itu paling pagi itu di jam 8-an. Kalau siang itu di jam 9-an gitu selesai dagangnya. Nah kalau misalnya lagi libur kayak gini kan anak bisa keurus ya. Tapi biasanya sih untuk kakak Alesa kalau aku lagi dagang gitu, dia bisa urusin sendiri sih. Untuk baju, bekal makanan biasanya udah aku siapin. Kalaupun belum disiapin itu aku suruh beli aja di sekolahan. Yang penting bawa tempat bekalnya, nanti diisinya di sekolahan gitu. Ada tukang sarapan, ada tukang roti, nanti suruh diisi itu aja. Jadi ya gitu aja ya mam kerjasamanya. Nanti kalau ada pas suami nanti aku titip ke pas suami. Kalaupun suami aku juga lagi shift malam pulangnya siang, ya udah nanti aku bilangin dari kakak Alesanya untuk siap-siapin ini dan itunya gitu. Nah ini kakak Alesa pokoknya dari sebelum jam 6 tadi dia udah mandi, udah beres sih. Cuma kayaknya dia masih ngantuk gitu ya. Biasanya kakak Alesa itu bangun di jam 6 lewatan, tapi kali ini aku banguninnya di setengah 6-an gitu karena aku takutnya dia kesiangan gitu kan. Udah gitu kan namanya anak-anaknya kalau mandi lelet gitu. Kalau disuruh-suruh juga lelet. Jadi aku bangunin dari setengah 6 itu mukanya cemberut terus ya kakak Alesa.
Nah tadi Kakak Lesa aku suruh jemurin anduk bekas mandinya. Ini untuk tempat tidurnya, sementara aku yang beresin aja ya Mam. Oke Kakak Lesa udah siap berangkat. Biasanya dia bawa sepeda sendiri, tapi kali ini katanya minta diantar aja, sedikit pusing. Katanya di bagian lehernya tuh kayak sakit gitu, jadinya dia yang males bawa sepedanya. Hari ini minta dianterin aja sama mama katanya. Nah Mam, ini Kakak Alesa sekolahnya bareng sama keponakan aku satu kelas. Jadi ini anak adik aku ya, satu kelas gitu, satu umuran juga. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak sempet, anak-anak lagi nggak mau bawa sepeda, aku suruh adik aku gitu yang kemarin mau berangkat ke luar negeri gitu, tapi sekarang lagi ada di rumah nih Mam, lagi pasporan, lagi nunggu di rumah. Jadi di rumah, makanya aku bisa gantian gitu. Tapi kalau misalnya dianya lagi nggak ada, ya udah terpaksa anak-anak berangkat sendiri. Dan oke, aku udah sampai rumah lagi ya Mam. Jadi aku mau nerusin kerjaan aku yang tadi aku tunda. Tadi sih sebelumnya aku udah ngirisin si ayam-ayamnya gitu. Nah ini aku potong dadu kecil-kecil kayak gini karena emang niatnya mau aku bikin teriyaki. Nah ini belum aku marinasi sama lemon gitu atau jeruk ya, biar nggak bau amis. Terus sama garam juga belum. Jadi mau aku marinasi pakai jeruk dulu nih. Setelah ini mau aku cuci lagi. Nah ini tuh sebenarnya udah beberapa kali nyuci ya Mam. Banyak banget, aku nggak tahu ini berapa kali nyuci. Takutnya si ayam ini bau amis aja, karena niatnya ayam ini mau aku bagi-bagiin sama tetangga sekitaran aja. Nah Mam, jadi ini tuh aku bikin kayak gini, selamatan sedikit kecil-kecilan aja gitu, karena kemarin kan Dede Alpa kecelakaan tuh, dan aku tuh pengen banget gitu, karena bentuk rasa syukur aku Dede Alpa selamat sehat lagi. Jadi aku mau bikinin kayak gini aja, dan ini pun gak banyak sih, cuma beberapa aja, cuma untuk anak-anak tetangga sekitaran aja, buat anak-anak aja gitu Mam. Jadi aku bikinnya nggak pedas sama sekali ya, ayam teriyaki yang nggak ada pedas-pedasnya sama sekali, jadi anak-anak kecil itu bisa makan gitu loh Mam. Oke, ini untuk ayamnya aku rata-ratain dari si air peresan jeruknya tadi sama garam. Ini aku mau diemin aja beberapa waktu, setelah itu mau aku cuci lagi. Pokoknya bener-bener yang sampai bersih banget, sampai si ayam ini pengennya sih nggak ada bau amisnya sama sekali. Oke, sambil nungguin ayamnya termarinasi, aku mau keluar dulu. Di sini aku mau nyang-nyangin bawangnya dulu, atau ngiris-ngirisin bawang di luar aja. Pengen apa ya namanya, minta dibantuin juga gitu sama saudara-saudara aku. Ternyata teteh aku sama mama aku lagi sibuk di dalam. Ya udah deh, aku sendiri dulu, nanti dibantuinnya di bagian ngirisinnya aja kali ya. Memang nggak tahu kenapa ya, mungkin karena saudara-saudara aku deket, rumah mama aku deket, aku tuh seneng banget kalau ngumpul bareng sama mereka gitu. Jadinya tuh kalau ngerjain apa-apa tuh kayak cepet selesai aja gitu, nggak kerasa tahu-taunya udah selesai gitu. Apalagi kalau ada kopi sama kuenya ya Mam, sambil ngobrol gitu enak deh. Nah Mam, ini tuh aku lagi di luar, tapi teteh aku tuh lagi di dalam. Kita ngobrolnya jauh-jauhan gitu, tapi ya sambil ngobrol aja gitu ya Mam. Ini aku mau nyang-nyangin bawangnya dulu, secukupnya aja buat masak si teriyaki. Nah hari ini masaknya sih di teriyaki aja, terus temennya nugget gitu. Jadinya tuh ya simple banget sih masaknya ya. Emang pengennya tuh yang nggak ribet aja gitu Mam. Niatnya aku mau bikin itu kayak ayam panggang gitu, terus pakai sambal. Tapi kalau dipikir-pikir ribet ya, mendingan kayak gini aja, bikin ayam teriyaki, bumbunya simple, cukup beberapa bumbu aja, terus pakai saus teriyaki gitu. Jadinya udah deh, aku pilihnya masak ini aja gitu Mam. Nah ini aku udah selesai Mam, tadi udah aku cuci juga ayamnya. Aku langsung ke dapur lagi nih biar siang selesai semua. Selesai aku bungkus-bungkusin, terus langsung dibagiin. Udah pengennya tuh buru-buru selesai. Nah ini dia Mam, untuk bumbunya sih cuma pakai bawang merah, bawang putih aja, ditumis-tumis kayak gini. Nanti aku pakai bawang bombay juga. Nah ini ayamnya juga udah aku cuci berkali-kali, itu aku tirisin jadi biar nggak ada airnya sama sekali ya Mam. Ini untuk bawang-bawangannya banyak banget. Aku pakai wajannya pun yang lumayan gede. Ini jarang banget aku pakai wajannya, emang karena gede gitu ya. Sengaja banget aku pengen punya wajan kayak gini tuh, yang sesekali kalau masak banyak tuh punya gitu loh Mam. Nah ini untuk 4 kilo ayam kurang sih, ini aku pakai 3 botol saori teriyaki, tapi nanti aku tambahin sama yang saus tiram gitu teman-teman. Nah untuk ayamnya nggak aku goreng dulu, udah kayak gini aja. Nanti aku masak beberapa menit gitu ya, nanti aku diemin dulu, nanti aku lanjut masak lagi kayak gitu. Jadi nggak usah digoreng dulu nanti pun. Nah ini ayamnya tadi kan udah aku tirisin gitu, tapi lama-kelamaan airnya itu jadi banyak, tanpa harus dikasih air pun banyak banget, makanya aku masak
masaknya tuh yang bener-bener si airnya tuh sampai surut lagi. Untuk saus-sausannya ini udah masuk ke semua, jadi kayak gini aja sih udah. Bawang merah, bawang putih, terus pakai saus teriyaki, aku kasih lada juga untuk pengharum. Terus pakai kaldu jamur ya teman-teman. Nah liatin deh, tadi aku kan nggak tambahin air sama sekali, malah jadi kayak gini airnya banyak banget ya. Ini nggak tahu keluarnya dari mana airnya, padahal tadi udah aku tirisin gitu setiris-tirisnya. Lama banget malahan irisinnya, tapi pas digoreng si ayamnya malah ngeluarin airnya kayak gini banyaknya. Oke, ini mau aku matiin dulu, aku tunda dulu. Nah ini Dede Alpa nih minta dibeliin kue ulang tahun, padahal dia lagi nggak ulang tahun ya. Untuk ulang tahun sih Dede Alpa kemarin udah di bulan Juli mam, tapi Dede Alpa minta kue ulang tahun dari kemarin gitu ya, ngomong mulu pengen kue ulang tahun. Jadi berhubung emang ada rezeki, ya udah kita beliin aja. Nah di sini aku belinya yang kecil aja ya, cuma sekedar pengen nurutin kepengennya Dede Alpa aja, yang penting dibeliin. Terus tadi setelah beli kue ulang tahun, aku nyalahin lagi kompornya. Ini udah setengah mateng gitu ya, tapi di sini niatnya bener-bener yang airnya itu mau aku sampai surutin. Nah kayak gini mam, bisa dilihat deh ayamnya udah meresap gitu ya. Ini untuk bawang bombay sama si paprika hijaunya aku masukinnya belakangan. Jadi ini bener-bener nggak ada pedes-pedesnya sama sekali, anak kecil pun doyan ya. Nah ini aku aduk-aduk terus-terus sampai si airnya surut, terus bawangnya juga sedikit mateng gitu. Kalau untuk aku sih, aku lebih seneng kayak gini nih, bawang bombaynya masih kayak setengah kriuk gitu, tapi berhubung emang ini untuk orang lain gitu dibagi-bagiin, jadi aku masaknya yang bener-bener matang semuanya ya mam. Nah ini tuh udah siang, ini mak aku tadi aku minta tolong ke emak untuk nasinya minta dimasakin emak. Nasinya udah mateng katanya. Jadi ya udah deh, aku juga buru-buru masaknya aja. Nanti aku ademin dulu, baru aku masukin ke dalam wadah gitu ya mam. Tapi setelah ini aku mau masak nuggetnya juga sih. Lihat nih mam, ini banyak loh. Ini 4 kilo ternyata jadinya banyak banget. Padahal 4 kilo pun ini udah aku kurangin mungkin setengah kilo daging ayamnya aku kurangin, kayaknya aku pisahin tadi di wadah beda lagi, udah aku masukin ke kulkas. Niatnya sih nanti mau aku bikin kayak ayam katsu gitu ya mam. Oke, ini aku lanjut sama ngegoreng nuggetnya. Kemarin aku udah beli nuggetnya, ini nugget yang 1 kiloan gitu. Jadi temennya coba kayak gini aja ya mam, masak ayam teriyaki, terus dialasi sama daun selada, terus ditemenin sama si nuggetnya. Udah kayak gini, pokoknya ala-ala Hokben gitu deh. Dan aku emang sengaja masaknya kayak gini biar anak-anak yang kecil-kecil bisa makan gitu kan, karena emang gak pedes gitu mam. Ini untuk si nuggetnya aku beberapa kali goreng karena emang banyak ya, 1 kilo itu isinya banyak banget ini. Dan ini tuh pas porsinya dibikin kayak buat 30 porsian gitu. Nah ini tuh aku mau bikin 30 porsian gitu sih mam, pas untuk anak-anak tetangga sama keponakan aku sama keluarga aku, pokoknya yang terdekat-terdekat aja dulu mam. Nah oke, ini untuk yang angkatan pertama udah selesai, jadi aku mau lanjut goreng lagi. Ini kalau nggak salah 3 kali goreng lagi gitu karena emang lumayan banyak ya. Dan setelah ini mau aku langsung bungkus-bungkusin aja nih mam. Oh ya mam, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga mam semua sehat, selalu semangat, selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya ya mam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana nih siang ini, masih semangat kah? Pokoknya harus semangat ya mam. Oke, balik lagi ke video. Ini untuk ayamnya ini udah adem, jadi mau aku pindahin dulu ke tempat yang lebih kecil gitu ya, biar nanti gak berceceran pas aku lagi packing-packingin si ayam teriyaki ke nasinya gitu. Nah mam, ini aku untuk packing-packingnya dibantuin sama emak ya. Nah ini katanya emak untuk ayamnya sih enak, nggak bau amis gitu, karena emang tadi aku beberapa kali nyuci sengaja banget biar bersih dan nggak begitu bau amis ayam ya. Dan ini aku udah mulai packing-packing sama emak ya mam. Jadi alhamdulillah hari ini bisa kelaksana. Ini bentuk rasa syukur aku karena Dede Alpa udah selamat kemarin, udah sembuh juga. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada kecelakaan yang kemarin kayak gitu ya. Duh, rasanya tuh aku tuh campur aduk banget deh kemarin pas Dede Alpa kecelakaan. Jadi aku niatnya hari ini semoga Dede Alpa kedepannya selamat terus, sehat terus gitu kan, supaya jangan ada lagi kejadian-kejadian yang kayak kemarin lagi. Takut banget ya aku mam. Nah ini hampir udah selesai semua, beberapa aja. Ini tempatnya ada yang gede ada yang kecil gitu. Karena emang kemarin aku belinya 2 versi, yang gede sama yang kecil. Nah yang kecil ini udah aku pakai beberapa, jadi aku pakai setengahnya, enggak setengah sih, beberapa yang gede gitu.
Nah kayak gini aja sih ya mam, ini menurut aku udah enak banget, rasanya juga pas kalau menurut aku. Dan aku udah tanyain juga ke emak yang orangnya sensitif banget sama bau amis, apalagi adik aku yang nggak suka banget sama bau amis gitu. Tapi kata mereka ini bau amisnya nggak ada sama sekali. Rasanya juga enak pas kayak di tempat makan-makan gitu ya mam, kayak tempat makan Jepang gitu rasanya hampir sama. Dan alhamdulillah sih, jadi aku pede ya ngasihin ke tetangga-tetangga aku gitu, sama mereka tuh ngasihnya jadi pede aja gitu mam. Nah ini udah selesai semua untuk masuk-masukinnya, tinggal ditutup-tutupin semuanya ya mam, dan tinggal bagi-bagiin aja. Setelah ini mau aku langsung bagi-bagiin ke tetangga paling deket aja dulu gitu, karena emang aku bikinnya nggak banyak ya. Kalau misalnya mau dibagiin semua nih satu kampung kayaknya 100-200 pun nggak cukup. Jadi ya udah aku bikinnya buat tetangga yang terdekat aja gitu, yang punya anak-anak kecil, karena ini emang dari Dede Alpa gitu ya. Jadi buat teman-temannya Dede Alpa aja. Oh ya, terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau nemenin aku sampai di akhir video. Semoga teman-teman nggak pernah bosen. Teman-teman bosen jangan sampai bosen ya. Semoga video aku juga bisa menghibur teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya ya mam. Dan akhir kata aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua sehat selalu ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye mam dan teman-teman semua.
Bye.